Halo, selamat pagi, menjelang siang anak-anak ibu. Kita bertemu lagi pembelajaran sosiologi kelas 10 IPS dalam pembelajaran dari sosiologi. Oke, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Dari materi yang dijelaskan yaitu tentang materi ruang lingkup sosiologi dan ciri-ciri sosiologi. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan hakikat, objek, dan sejarah sosiologi menurut para ahli serta pengertian sosiologi per ahli. Hari ini kita pertemuannya menjelaskan tentang materi ciri-ciri sosiologi sebagai pengetahuan dan ruang lingkup sosiologi. Baiklah, akan Ibu jelaskan di sini kedudukan sosiologi dengan ilmu lainnya. Sosiologi adalah ilmu sosial yang sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, baik dalam ilmu alam, ilmu ekonomi, sejarah, antropologi, kesehatan, hukum, ketahanan, politik, dan lain sebagainya. Jadi, sosiologi sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya karena dia bisa mengkaji masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dengan ilmu lainnya. Misalnya, dengan ekonomi, sosiologi berdampingan. Dia melihat secara sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan bagaimana manusia itu bertahan kehidupannya dengan kondisi sosial ekonominya. Dengan ilmu alam, sosiologi melihat adanya gejala-gejala alam yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Antropologi sangat dekat dengan sosiologi karena antropologi membicarakan tentang kebudayaan yang ada di masyarakat yang menghasilkan suatu kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Sejarah juga sangat dekat dengan sosiologi karena bila tidak ada sejarah, sosiologi tidak bisa mengkaji realitas yang terjadi di masyarakat. Itulah sosiologi sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Setelah kita mempelajari hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya, adapun ruang lingkup kajian sosiologi dengan ilmunya. Ilmu yang dipelajari sosiologi dengan ilmu lainnya sangat luas. Bisa kita lihat beberapa poin di bawah ini. Dia mengkaji masalah ekonomi, masalah manajemen, dan sejarah. Banyak hal lainnya dikaji dalam sosiologi. Ada dalam mata pencarian, geografis, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dalam ekonomi, kita melihat sosiologi, dia melihat kegiatan produksi, distribusi, dan sumber-sumber kekayaan alam yang akan bisa dipenuhi dalam kebutuhan manusia. Dan manusia bagaimana cara mengatasi sebuah kebutuhan dalam kehidupan mereka, serta bagaimana menanggulangi masalah-masalah terjadi yang ada di masyarakat melalui perekonomian. Dan juga sosiologi dalam ekonomi sangat dekat kajiannya untuk mengatasi, memberi solusi bagaimana masyarakat dalam memenuhi perekonomian mereka. Dan masalah manajemen, sosiologi melihat apa yang dialami warganya, yaitu berkaitan juga dengan ekonomi, bagaimana warga memanage, mengatur keuangan atau mengatur dalam kehidupan mereka dalam mencari sebuah pekerjaan atau menanggulangi kehidupan mereka yang sangat susah. Misalnya dalam cara bercocok tanam, mereka gagal panen, lalu apa yang akan ditanggulangi bagi mereka yang dikaji dalam sosiologi. Adapun contoh lain dalam masalah manajemen, kita melihat masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan, bagaimana masyarakat itu memenuhi kebutuhannya dengan cara membuka usaha kecil-kecilan menjadi usaha besar. Dan ada juga yang sistem lainnya,
dengan cara mereka bertani atau bercocok tanam untuk menghasilkan suatu kebutuhan dalam perekonomian mereka. Nah, dalam persoalan sejarah juga berhubungan dan sosiologi, karena asal-usul sejarah dalam manusia berkaitan dengan lingkungan sosial mereka dan berkaitan juga dengan kebiasaan-kebiasaan tingkah laku cara mereka di masa lampau yang dikaitkan dengan sejarah. Sosiologi melihat dari sudut pandang kebiasaan-kebiasaan masa lalu masyarakat. Itulah hubungannya dengan sejarah. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu ada 4, yaitu sosiologi bersifat empiris. Empiris di sini sosiologi melihat bahwa dia melihat kenyataan yang ada di masyarakat dan hasil kenyataan itu bisa diterima dengan masuk akal, tidak mengada-ngada. Jadi sosiologi bersifat empiris ini apa yang terjadi di masyarakat itu yang dilihatnya, tidak mengada-ngada apa yang hari itu terjadi itulah yang dikajinya. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Dia melihat, menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi menjadi sebuah teori. Maksudnya di sini melihat abstrak hal yang terjadi tetapi tidak nampak di masyarakat dan diamati, lalu yang diamati itu mereka kaji dan menjadikan sebuah teori atau ilmu. Misalnya kita melihat suatu masalah sosial di masyarakat, lalu kita kaji apa masalah sosialnya, misalnya kemiskinan. Kita kaji penyebab terjadi kemiskinan, lalu kita menghasilkan sebuah teori dampak-dampak terjadinya semua kemiskinan. Itu sosiologi bersifat teoritis. Lalu sosiologi bersifat kumulatif, yaitu sosiologi dibentuk atas dasar-dasar teori yang sudah ada dan diperbaiki, diperluas, serta diperhalus teori lama. Misalnya kemarin kita sudah menjelaskan sosiologi itu dikaji oleh beberapa ahli. Contohnya Max Weber mengkaji tentang tindakan sosial. Dia mengkaji bahwa masyarakat itu menghasilkan sebuah makna dari tindakan mereka. Nah, tindakan itu menghasilkan sebuah makna bisa berubah, bisa diperbaiki dengan kita meneliti atau mengobservasi kembali tentang sebuah tindakan sosial itu. Nah, jadi bisa diperbaiki, diperhalus teori-teori yang ada tadi menjadi teori baru. Lalu sosiologi bersifat non-etis, yaitu tidak mempergunjingkan baik buruknya suatu fakta. Maksudnya di sini sosiologi tidak melihat apa yang terjadi di masyarakat itu akibat bencana atau kemiskinan atau ulah pemerintah atau ulah bagian politik. Dia tidak mempergunjingkan apa yang terjadi, tetapi dia mencari suatu kebenaran yang terjadi dan mencari dampak-dampak sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah tersebut. Bukan dia melihat apa bagian yang buruk atau bagian yang baik dari suatu kejadian yang terjadi. Itu maksudnya sosiologi bersifat non-etis. Contohnya, kita melihat kejahatan. Seseorang dibunuh oleh pacarnya karena sakit hati. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita, pacarnya salah. Tetapi kalau sosiologi melihat kenapa pacar itu membunuh pacarnya, kenapa terjadi sebuah kejahatan, itu yang dilihat sosiologi. Dia menjelaskan suatu kejadian tersebut dengan melihat sisi dari lainnya dan mencari penyebab-penyebab dari suatu kejadian tersebut, bukan mempergunjingkan apa yang terjadi yang betul atau yang salah. Sampai di situ dulu materi hari ini. Apabila ada salah, Ibu minta maaf. Semoga bermanfaat hari ini. Adapun tugas dari pertemuan hari ini, kalian mencari hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Lalu kalian beri penjelasannya. Contohnya, sosiologi itu berkaitan dengan ilmu kesehatan. Nah, apa hubungannya dengan ilmu kesehatan? Atau sosiologi berkaitan dengan ilmu hukum. Apa hubungannya dengan ilmu hukum? Nah, yang kedua, beri contoh-contoh tiap-tiap ciri-ciri ilmu sosiologi yang Ibu jelaskan tadi. Contoh-contohnya ya.
Nah, Ibu tunggu paling lambat Sabtu jam 5 sore kirim ke WA Ibu. Terima kasih. Oke, sampai di situ penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat materi hari ini. Semoga kalian sehat keadaan sehat walafiat, dan terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Dan pertemuan ketiga ini semua mengerjakan tugas semuanya. Oke, sampai hari ini tutup dulu materi kita. Sampai jumpa kita minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.